Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya setiap orang tua pasti menginginkan anaknya yang terbaik, ya. Ingin melihat setiap anak-anaknya hidup di dalam suatu kemenangan demi kemenangan. Saudara, demikian juga Bapa kita di sorga, Dia ingin setiap anak-anaknya bukan hanya saudara hidup di dalam setiap kemenangan, tapi hidup di dalam setiap kemuliaan Tuhan. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan bertema tentang pejuang sejati, ya, mengubah nasib, saudara, ya. Jadi antara mengubah nasib dan pejuang sejati ini berjalan seirama. Karena saudara, tidak akan pernah kita menjadi orang yang bisa mengubah nasib kalau kita tidak menjadi seorang pejuang yang sejati. Kita baca dalam Roma 10 ayat 2. Karena banyak setiap anak-anak Tuhan punya kesibukan, bahkan punya pelayanan dan apapun yang dilakukan untuk Tuhan, ya, dilakukan mungkin juga dengan kerja keras tapi tanpa sebuah pengertian. Yuk, Roma 10 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara, ini biarlah menjadi satu warning buat setiap kita. Jangan sampai saudara kita menjadi orang yang sibuk dengan Tuhan, yang kelihatannya sibuk dengan Tuhan, ya, lakukan apapun bahkan berkorban habis-habisan untuk Tuhan, tapi dilakukan tanpa pengertian, bahkan dilakukan tanpa keyakinan yang teguh. Saudara terkasih, sehingga dalam kehidupan kita seringkali kita tidak punya satu kehidupan secara jiwa, secara roh di dalam Tuhan. Karena semua yang kita lakukan, saudara, hanya berdasarkan akal pikiran kita. Mungkin kebiasaan, mungkin ikut-ikutan, mungkin juga gengsi, saudara, dan harga diri. Saudara, mari, biar ini menjadi satu peringatan bahwa jangan sampai apapun yang kita lakukan, saudara, dengan sungguh-sungguh bahkan dilakukan dengan giat. Saudara, mereknya untuk Allah. Tetapi, saudara, Tuhan tidak mengakui bahwa itu kita lakukan untuk Tuhan. Karena apa, saudara? Dilakukan tanpa pengertian. Saudara, mari kita akan belajar dari seorang pribadi yang sangat luar biasa, seorang wanita yang bukan apa-apa dan tidak ada apa-apanya, bahkan dari negeri yang sangat terbuang, yaitu kehidupan daripada Rut. Kita buka di dalam Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, Rut adalah seorang Moab, ya, yang menikah dengan anak daripada Ahimelek, saudara, ya, bangsa Yahudi, orang Bethlehem, saudara. Dan ketika Rut menikah dengan salah satu dari anak mereka, maka ketika suami-suami mereka meninggal, saudara, suami daripada anak-anak Naomi ini meninggal dan Rut menjadi seorang janda, dan seketika itu juga terdengarlah, ya, di Yehuda, di Bethlehem, bahwa Tuhan sedang memberi makan saudara umatnya. Dan kembalilah saudara Naomi ini dari Moab untuk menuju ke Yehuda. Saudara, singkat cerita, Rut ini saudara sedang bekerja menyabit saudara gandum-gandum ini di ladang Boas. Nah, saudara, dia bekerja begitu luar biasa, dikatakan begitu ia datang terus sibuk, saudara, terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika itu pun tidak berhenti. Saudara, orang yang ingin mengubah nasibnya harus bekerja keras dan tekun, saudara. Orang yang ingin sukses, orang yang ingin membalikkan keadaan, bahkan orang yang ingin menggenapi janji Tuhan, harus disertai yang namanya pekerja keras, bahkan bertekun di dalam setiap apapun yang Tuhan mau kita pertanggungjawabkan. Karena banyak anak-anak Tuhan hanya mengklaim janji Tuhan, tapi enggak buat apa-apa. Nah, saudara,
Sedangkan Rut orang yang tidak menerima janji Tuhan, bahkan tidak pernah dengar firman mungkin saudara. Tetapi hati Rut saudara, begitu punya integritas yang sangat luar biasa. Begitu punya tekad yang luar biasa, bahkan seorang pengabdi yang benar-benar teruji. Karena apa saudara? Rut adalah orang yang tahu diri. Dia merasa dia ini bangsa Moab. Saudara, yang dinikahi sama orang Yahudi, saudara. Kalau di Israel, saudara, ada perbedaan yang sangat luar biasa, yang sangat signifikan antara orang Moab dengan orang Yahudi, saudara. Nah, saudara terkasih, ketika Rut ini bisa menjadikan pribadi yang mengerti, ya, bahkan bisa menempatkan diri dan tahu diri, saudara. Sebab itu, saudara, sekalipun Naomi sudah jatuh miskin, bahkan sudah hopeless saudara. Enggak punya apapun yang bisa diandalkan, yang diharapkan. Dan ketika ingin kembali ke negerinya, Rut tetap tidak ingin melepaskan status hidupnya sebagai seorang menantu yang harus mengabdi kepada mertua-mertua. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, kita mau belajar. Siapapun yang di atas kita, apapun keadaan dan kondisinya, belajar punya ketetapan hati untuk apa? Setia. Setia. Saudara, waktu lagi membahas ayat ini semalam saudara, Tuhan ingatkan saya tentang bagaimana perjalanan Elia dan Elisa. Sementara ada 50 nabi yang punya status seorang nabi, punya status nabi. 50 nabi itu saudara tidak berusaha bagaimana terus mengikuti jejak-jejak Elia. Kenapa? 50 nabi ini sudah merasa dia kan nabi, statusnya sudah nabi, statusnya menjadi orang yang diurapi, sudah dimateraikan. Jadi ngapain lagi kalau harus mengejar-ngejar Elia, harus mengikuti Elia. Saudara, yang saya maksudnya di sini bukan kita mengejar manusianya, tapi kita belajar menjadi pribadi yang bisa menempatkan diri dan bisa tahu diri dan bisa memanfaatkan setiap fasilitas atau apapun yang Tuhan percayakan di hidup kita. Jangan sampai kita sudah tunggu kehilangan baru kita seperti orang kebakaran jenggot saudara. Tidak usah yang lebih berlebihan saudara ya. Di dalam keluarga saja. Kalau kita ini tidak menghargai saudara kita, orang tua kita, siapapun di tengah lingkungan kita. Kita seringkali mengabaikan, meremehkan, bahkan mungkin bisa merendahkan. Bahkan bisa kali membuli saudara. Karena kita tidak menghargai keberadaannya di tengah kita. Tapi ketika salah satu keluarga kita mulai dipanggil Tuhan, disitulah kita mulai merasa kehilangan yang sangat-sangat dalam. Saudara terkasih, demikian kalau orang itu atau pribadi itu punya pengaruh yang besar atas hidupmu, masa depanmu, bahkan punya pengaruh yang besar atas hidupmu dengan Tuhan. Engkau tidak serius menangkap sesuatu, engkau tidak dengan tekun belajar dari hidupnya. Saudara, engkau tidak akan pernah bisa mengalami impartasi yang ilahi lewat kehidupannya. Saudara, saya percaya siapapun setiap pemimpin orang tua saudara ya, terlepas apapun itu, kehidupan asam garamnya bahkan pengalaman hidupnya jauh lebih ya hebat saudara dari sudah apa yang kita ini alami. Bapak Ibu saudara terkasih, sehingga 50 nabi tadi tidak punya warisan daripada Elia. Tetapi Elisa, dia punya satu tekad untuk terus mengikuti Elia. Karena dia sadar ketika dia terima panggilannya, dia lepaskan semua segala sesuatunya. Ketika Elia memanggil Elisa, dia mulai lepaskan semuanya. Dan mulai punya keputusan untuk mengikuti Elia. Untuk apa saudara? Untuk belajar banyak hal. Belajar dari hal-hal yang kecil. Saudara, satu kali saya pernah yang namanya bergabung dengan satu gereja saudara beberapa kali. Dan
di mana Tuhan bawa pada saya untuk belajar yang namanya didikan seorang hamba. Dan gereja itu tidak punya seorang pendoa, dan kami masuk di situ mengajukan diri sebagai seorang pendoa, tim pendoa. Saudara, singkat cerita kami lakukan itu, saudara, setiap ibadah, ya 1 jam sebelum ibadah, bahkan pernah 2 jam sebelum ibadah, saudara, kami berdoa, bersyafaat, kami satu tim, saudara, melakukannya itu sampai waktunya Tuhan. Dan kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dan ketika kami selesai, saudara ya, kami selalu, saudara ya, datang kepada Bapak Ibu Gembala dan kami memberi hormat, kami minta blessing dari beliau, saudara. Ya apapun itu, saudara, Tuhan selalu mengajarkan kami tidak melihat rupa, tidak melihat manusia, tapi punya hati sebagai seorang hamba. Dan satu kali kami punya gereja juga, saudara, ketika kami harus di-cut dengan pelayanan-pelayanan seorang worship leader, saudara, dan itu membuat saya tidak terus ngambek, marah, tersinggung, saudara. Ya pada saat sudah mau ibadah kurang beberapa menit, saudara, dia bilang gini, "Win, sorry ya, hari ini kamu gak jadi tugas." Kami sudah latihan, saudara. Ya. Dan saya kaget, tapi ketika itu juga Roh Kudus bilang, "Tenang." Sehingga saya bilang, "Oke, gak apa-apa." Saya turun dari mimbar itu, saudara, karena panggungnya cukup tinggi, saudara ya. Dan saya ke kamar mandi, saya tenangkan diri, saya bilang, "Tuhan, tolong saya." Tuhan bilang gini, "Nah, cari sesuatu." Sehingga saudara, langsung di hati saya terpikir, ya jadi pendoa, karena gereja ini belum punya pendoa. Singkat cerita, selesai ibadah, saudara, saya datangi Bapak Gembalanya. Saya bilang, "Pak, boleh enggak saya menjadi seorang pendoa?" Singkat cerita, saudara, Bapak Gembala bilang, "Waduh, kebetulan enggak ada pendoa di sini." Singkat cerita, saudara, kami lakukan itu. Saudara, justru disitulah kami lebih mengalami Tuhan. Saudara terkasih, ketika Tuhan izinkan setiap ujian demi ujian datang kepada dirimu untuk meremukkan harga dirimu, kesombongan, keangkuhan, apapun, bahkan kemampuanmu yang hebat itu sekalipun, ketika detik itu direndahkan, bagaimana engkau punya sikap hati? Saudara terkasih, penyakit-penyakit kesombongan, keangkuhan itu seringkali tidak disadari oleh setiap anak-anak Tuhan. Kalau itu sedang bercokol dan volumenya terlalu besar dan terlalu dalam. Dan saudara terkasih, singkat cerita, kami melewati bertahun-tahun dan Tuhan katakan, "Selesai sudah, nak." Jadi intinya belajar setiap proses itu menunggu waktunya Tuhan, kapan selesai. Jangan seperti penagih hutang yang bilang gini, "Kapan ya Tuhan, kok enggak selesai, kok tambah tertekan, tambah habis, enggak punya nyawa," padahal masih bisa nafas, saudara. Nah, saudara terkasih, kembali nih, cerita daripada Ruth. Ketika Naomi sudah tidak punya apapun yang bisa diharapkan, bahkan hopeless, bahkan ketika kembali ke bangsanya, saudara, Naomi ini sedikit agak dicibir dengan rekan-rekannya. Sampai dikatakan, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara." Soalnya apa? Hidupku ini pahit, karena apa? Tangan Tuhan sudah turun atas hidupku. Saudara terkasih, singkat cerita yang saya perhatikan di sini bukan Naominya, tapi bagaimana Ruth menyikapi segala sesuatu. Ruth tidak hanya setia ketika Naomi ada dalam segala kelimpahan, tapi Ruth membuktikan dia setia bahkan di saat Naomi sudah tidak punya pengharapan. Ya, saudara, kalau tidak punya apa-apa tuh masih nggak apa-apa. Kalau sampai sudah tidak punya pengharapan, itu namanya sudah dekat dengan yang namanya liang kubur, saudara ya. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, dia sudah identik dengan kematian. Jadi saudara terkasih, ternyata harta, kemiskinan, ya, selama kita punya pengharapan, kita masih punya kehidupan. Akan mengerikan, saudara, kalau kita punya segalanya tapi kita tidak punya harapan, itu namanya kau sudah hidup dalam kematian. Kenapa? Roh dan jiwa sudah tidak punya kehidupan. Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana dengan Ruth? Dia tetap punya semangat, dia tetap punya percaya diri, dia punya keyakinan. Bahkan Ruth rela, saudara, rela lakukan apapun supaya dia punya kehidupan. Dia taruh gengsinya, dia taruh, saudara,
Saudara, karena bangsa Moab itu adalah bangsa yang sangat hina bagi bangsa Yahudi. Jadi bayangkan saudara, kalau Rut itu di tengah-tengah orang Yahudi, dia bukan hanya dipandang sebelah mata, tetapi dianggap bangsa yang sangat menjijikkan karena enggak level, saudara. Dianggap taraf budak yang paling di bawah. Tetapi saudara, sekali lagi Rut tidak menggubris semuanya itu. Yang penting bagaimana saya bisa menjadi berkat dan mempertanggungjawabkan keputusan kesetiaan saya untuk mengikut daripada Naomi. Intinya Rut tidak hanya sekedar bilang, ku jawab ya. Tidak sekedar, tapi dia benar-benar mengekspresikan jawaban ya itu, keputusan ya itu dengan hidupnya, dengan pengabdiannya, bahkan semuanya dia letakkan dengan totalitas. Saudara terkasih, untuk bilang ya di mulut kita itu mudah. Tapi apakah hati kita sadar? Pikiran kita sadar? Ketika saya bilang ya, saya tahu konsekuensinya. Saya tahu harga yang harus dibayar. Saudara, dan Rut menunjukkan semuanya ini. Saudara, sehingga dikatakan dia itu begitu terus sibuk sampai seketika itu pun tidak berhenti. Ini bicara integritas. Saudara, bukan masalah jungkir baliknya kerja keras. No. Tapi Rut memanfaatkan setiap kesempatan, setiap kondisi, setiap peluang. Rut adalah orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan dia mengabaikan kalau dia akan dihina di apapun itu harga yang akan menggunjing, mempermalukan hidupnya, bahkan mungkin dibully sekalipun. Dia sudah saudara pasang tembok secara hati. Karena apa? Dia tahu konsekuensinya untuk menyertai Naomi. Dia harus apa? Memelihara Naomi ini. Saudara, yang kedua, kalau tadi pekerja keras dan tekun, maka disitulah rahasia untuk membalikkan keadaan. Tidak lagi berbicara tentang siapa saya, kehebatan saya, kemampuan saya, harga diri siapa. No, semua harus dibuang, saudara. Yang kedua adalah dampak dari ketekunan dan kerja kerasnya. Rut mendapatkan perkenanan di hati Boas. Kita baca di ayat yang ke-8 sampai 9. Dari Rut 2. Ayat 8 sampai 9 demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuanku. Yang ke-9, lihat saja ke ladang yang sedang disapit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Saudara terkasih, akibat daripada ketekunan kerja keras Rut menjadi satu simpati Boas, membuat Boas menjadi arah fokusnya kepada Rut. Jadi mencuri perhatian Boas. Rut berusaha mencuri perhatian Boas, saudara, bukan dengan strategi manipulasi atau kelicikan, saudara, tetapi berkat ketulusan, ketekunannya, bahkan berkat integritasnya yang tinggi banget di atas semuanya karena kasihnya kepada Naomi. Saudara, hari ini adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Tapi banyak dunia salah dalam mengaplikasikan. Cuma bilang, I love you, aku sayang kamu, kamu sayang aku, kita sayang-sayangan. Saudara ya, gombal saudara ya. Kalau lu bilang lu sayang gua gitu, kalau you bilang saudara, harus ada bukti. Harus ada bukti apa yang bisa dipersembahkan dan itu punya nilai yang sangat berkualitas. Jadi saudara, ngomong kasih jangan seperti ember bocor saudara ya. Ngomong doang pinter saudara, tapi saudara kenyataannya dirasa aja nggak bisa saudara ya, apalagi mau dibuktikan. Saudara di sini, Rut saudara, karena tadi pagi anak saya bilang ini, Mi, kan ini lagi momennya Valentine, kenapa kok kerja keras? Saya juga bingung Tuhan,
ini nggak salah nih firman-Nya. Tuhan bilang tenang saja. Nah ini saudara jawabannya ya. Saya juga nggak ngerti, saudara memang beruntung jadi orang peloon di hadapan Tuhan. Ya, ujungnya ketemu kalau sama Tuhan ya. Ini maksudnya Valentine. Ini namanya cinta, bukan cinta sekonyong koder, saudara. Yang ujungnya cuman ngomong keder-der, saudara ya. Saudara terkasih, di sini menunjukkan bahwa Ruth benar-benar mencintai Naomi. Kenapa? Dia membuktikan dengan segenap pengabdiannya. Saudara dikatakan setelah Ruth ini saudara benar-benar serius melakukannya. Sampai mata Boas tertuju kepada Ruth. Lah ini saudara, Boas ini melambangkan Tuhan Yesus. Kita seringkali bilang gini, saya ingin mencuri perhatian Tuhan. Dengan bagaimana? Katakan, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you saudara. Tapi kenyataannya enggak begitu saudara. Tuhan bilang ya nak, aku dengar. Aku bilang ya, ku jawab ya nak. Tapi dalam hatinya Tuhan, buktinya mana nak? Tak tunggu sampai belum kau lahir, sampai kau sudah lahir, kau sudah dewasa. Saudara terkasih, kata-kata cinta itu gampang dikatakan, tapi saudara ya, untuk benar-benar menjadi suatu yang dibangun, dinyatakan dengan komitmen itu saudara seringkali menjadi abal-abal. Nah saudara kembali lagi, apa yang dilakukan Ruth ini membuat sampai mencuri perhatian Boas, si pemilik lahan ladang tersebut. Sehingga saudara hati Boas begitu apa? Tertarik dengan yang namanya wanita Moab. Saudara, kalau istilah kata ya saudara, wanita Moab itu kalau misalkan mau di ini statusnya mungkin saudara ya orang yang sangat rendah. Tetapi saudara lihat Ruth, orang yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tetapi tiba-tiba bisa mencuri perhatian. Ya saudara, sang miliarder saudara, yaitu Boas. Sehingga saudara Boas ini mendatangi Ruth ya, dan berkata tidak usah engkau pergi memungut ke ladang lain, artinya enggak usah kemana-mana. Datang aja di sini, aku akan memberikan kau favor ya, atau kemudahan saudara ya. Bahkan saudara fasilitas ya. Jadi Boas bilang gak usah kemana-mana, gak usah repot begini begitu. Datang saja ke sini. Aku akan berkata kepada semua pegawaiku ya. Bahkan budak-budakku untuk apa? Memberikan engkau fasilitas, kemudahan. Bahkan harus dengan sengaja. Ya menggoyangkan lebih lagi. Saudara baca di ayat yang lainnya. Bahkan goncangkan poin itu lebih lagi supaya apa? Runtuhnya lebih banyak supaya apa? Kau bisa mendapat jatah lebih besar. Saudara, seringkali anak-anak Tuhan kerjanya, kesetiaannya belum teruji sudah marahnya seperti kuda lumping saudara. Karena bilang aku sudah begini, aku sudah begitu, kapan Tuhan dan bla bla saudara. Seringkali kesetiaan dan pengabdian anak-anak Tuhan itu tidak teruji. Saudara, lihat Ruth. Segenap hatinya fokus bagaimana dia mempertanggungjawabkan kata-kata dan keputusannya untuk setia dengan Naomi. Dia lakukan apapun harganya saudara untuk mewujudkan kata-kata tersebut, untuk mewujudkan rasa kasih dan cintanya kepada Naomi. Sehingga apa saudara? Ruth bisa mengambil hati, mencuri hati daripada Boas. Saudara, demikian juga kita. Saya percaya setiap kita kalau kita setia, tekun, tulus, semua yang kita lakukan kita berani meletakkan korban apapun di hadapan Tuhan saudara. Tanpa kita berteriak-teriak dengan Tuhan. Di situ akan membuat Tuhan apa? Mencari sebuah sinyal hati yang benar-benar menjamah hati Tuhan. Saudara, cara bagaimana kita bisa menjamah hati Tuhan, mencuri perhatian Tuhan saudara. Dengan ketulusan yang bisa dicium oleh nafas Tuhan. Saudara terkasih, mari sebelum Tuhan merasakan, bahkan mengakui semua yang kita lakukan
apapun itu saudara bentuk kerohanian atau pengabdian, jangan kita merasa kita sudah. Nah selanjutnya saudara, yang ketiga adalah Rut menjadi teladan saudara ya. Hidup Rut selalu menjadi teladan. Kita baca di ayat 10 sampai dengan 11. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Nah saudara, yuk saudara coba lebih menenangkan hati dan mengambil hikmat dari setiap kata-kata Rut ini. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Wow saudara ya. Dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu. Artinya gini loh, Rut itu sadar diri dan tahu diri siapa dia dan dari bangsa mana dia. Jadi mengapa sampai Boas itu saudara ya memberikan satu favor buat Rut saudara. Alasannya apa? Bayangin saudara, Rut itu enggak merasa loh dia itu begini begitu, dia sudah begini begitu. Dia tidak merasa dia sudah totalitas. Wow, saudara, alangkah bahagianya hidup ini. Apapun yang kita sudah lakukan, kita enggak merasa itu. Kita yang berjuang, kita yang sudah berkorban habis-habisan, kita yang begini begitu, kita enggak merasa tuh. Saudara, itu namanya sebuah ketulusan tanpa batas. Tapi kenyataannya anak-anak Tuhan baru lakukan, belum juga seember baskom saudara, baru serantang atau semangkok kecil saudara, tapi merasa udah seperti seember bahkan sekolah renang besarnya saudara ya. Nah, saudara terkasih, banyak anak-anak Tuhan tuh lebay gitu saudara ya, merasa semuanya sudah sehingga apa? Ada tuntutan, ada reaksi-reaksi kemarahan yang ujungnya menagih hutang dengan Tuhan. Saudara terkasih, Rut ini sampai dia nggak sadar loh, kalau dia sudah melakukan yang totalitas sehingga dia sampai bisa mencuri perhatian Boas. Wow, saudara, jadilah orang yang menjadi pengaruh bukan penjilat. Karena banyak anak-anak Tuhan menjadi penjilat saudara. Kepada pemimpin, kepada apapun saudara, supaya apa? Diperhatikan, supaya dipuji, supaya banyaklah saudara. Tapi ketika kita fokus dengan apa yang kita lakukan karena kita tulus, katakanlah Rut ini gak kenal Tuhan, gak tahu Tuhan, bahkan gak ngerti takut akan Tuhan lah saudara. Tapi dasar karakternya, dasar sifat tabiatnya ini bagus saudara. Dasar kualitas hidupnya bagus, ya bagus saja saudara. Ya, gak menjamin yang kenal Tuhan itu bagus, walaupun seharusnya yang kenal Tuhan itu harus jauh lebih bagus daripada orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sehingga saudara-saudara, mengapakah kau mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Nah saudara, dia benar-benar merendahkan dirinya. Benar-benar saudara, seperti orang terkejut, kagum dan merasa diri tidak layak. Dia tidak bilang gini, oh iya Pak Boas atau Om Boas, karena Boas lebih tua banyak daripada Rut saudara. Ya karena aku ini layak mendapat seperti itu. Karena aku ini sudah kerja dari pagi, bahkan dari subuh nih sampai udah sorean gini sampai matahari terbenam lagi. Jadi kalau kau seperti itu kepada saya, memang saya ini layak. Saudara terkasih, kalau kau selalu punya anggapan bahwa Tuhan saya ini layak loh Tuhan diangkat, diberkati, di bla bla, karena modus kesombongan. Karena modus kau merasa kau sudah melakukan banyak hal. Saudara hati-hati. Engkau bukan orang yang tahan uji. Mari saudara, ketika Tuhan angkat pun engkau merasa Tuhan kau terlalu berlebihan. Tapi jangan seperti Saul saudara, ketika Saul ditunjuk untuk menjadi raja, dia bersembunyi di balik drum-drum saudara ya. Untuk apa? Menghindar, karena apa? Dia merasa saya ini cuma suku Benyamin, gak layak. Saudara, awalnya Saul itu rendah diri saudara ya. Kalau rendah hati gak begitu mah saudara. Rendah diri tapi ujungnya tinggi hati.
Jangan sampai saudara kita tuh awalnya rendah diri. Tuhan nyanyi, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Waduh, Tuhan ya langsung maknyes gitu. Aku punya anak kok tahu diri banget gini ya. Sudah diangkat. Siapakah engkau itu Tuhan, ya, berani mengatur hidupku. Tidak tahukah aku ini siapa? Aku penguasa hidup ini. Wais. Saudara terkasih, banyak orang awalnya rendah diri, mungkin juga rendah hati. Ujungnya dalam perjalanan hidup ketika dipulihkan, diangkat Tuhan, semakin di-upgrade, semakin lupa diri. Saudara, mari beri tulisan di setiap jidat kita, jangan menjadi lupa diri. Saudara ya. Kembali lagi saudara terkasih, yang ke-11 Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku tentang lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, saudara ya. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibumu, bapamu, dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Saudara, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Pak Eko, paket Eko saudara ya. Semua komplit di dalamnya saudara. Gak ada sedikit pun. Intinya saudara ya. Orang ini saudara punya kesaksian tentang Rut sangat sempurna dan utuh. Ya, dikatakan yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, artinya apa? Bahkan di saat engkau sudah tidak punya harapan apapun. Bahkan dikatakan bagaimana engkau meninggalkan ibumu, bapamu dan tanah kelahiranmu. Tinggalkan semua saudara. Ya, pergi suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Bapak Ibu saudara terkasih. Bayangkan kalau Bapak Ibu saudara mengalami seperti Rut, ya. Terus saudara dibawa ke suatu tempat yang saudara tidak mengenal. Misalkan saudara ya di pedalaman mungkin Papua, Kalimantan, saudara ya di pelosok-pelosok saudara ya. Apakah saudara kita rela? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Belajar dalam hidup ini jangan hanya memikirkan semua yang memuaskan daging kita. Harapan-harapan, mimpi-mimpi kita, semua yang berhasrat hanya tujuannya memuaskan daging kita. Tapi belajarlah berpikir, apa yang bisa aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Apa yang bisa aku perbuat untuk menjadi berkat di sekelilingku? Apa yang bisa aku perbuat untuk hidupku ini berguna? Saudara terkasih, jangan hanya memikirkan diri sendiri, bahkan merasa kau sudah ini dan itu, saudara. Tapi yang kedua, belajar menjadi sampai orang yang mengakui semua totalitas yang kau sudah lakukan. Jangan kita memegahkan diri sendiri saudara. Apalagi sampai kita pakai simpua sama Tuhan, kita ajukan itu. Tuhan simpuannya sudah banyak sekali, bahkan kau punya hutang denganku banyak sekali Tuhan. Ya. Sampai tahunnya saudara hitung dari tahun 50 sampai 2021. Saudara terkasih, mari tanpa kita menghitung Tuhan sudah lebih tahu dari kita. Nah saudara, hidup menjadi teladan seperti Rut, ya artinya semua yang dia lakukan bukan hanya saudara ya sekedar ya dengan ketekunan, dengan kerja keras, tetapi Rut punya sikap hati yang sangat saudara rendah hati, punya sikap hati seorang yang benar-benar menjadi seorang hamba. Ketika dia mendapatkan favor daripada Boas, dia sujud saudara sampai ke tanah. Saudara terkasih, inilah yang dinamakan sikap rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati dan merendahkan diri saudara. Karena apa? Membuktikan bahwa sesungguhnya dia tidak menyadari semua yang dia sudah persembahkan. Sampai membuat hati Boas saudara ya terbius di dalamnya. Saudara, coba renungkan selama hidupmu,
Apa sih yang sudah kau lakukan sampai Tuhan itu ya perhatiannya terfokus dengan hidupmu. Sampai hati Tuhan itu terbius dengan apa yang kau sudah lakukan. Bahkan korban-korban yang membuat Tuhan itu menangis terharu melihat apa yang kau lakukan. Coba saudara. Dan kalau itu pernah kau lakukan, kapan terakhir kau lakukan? Atau yang sebaliknya, saya belum pernah melakukan itu Bu, cepat lakukan. Saudara, itulah yang menjadi teladan daripada Rut. Yang keempat, sekalipun sudah mendapatkan fasilitas, mendapatkan sebuah kemudahan, Rut tetap setia dan tekun. Kita baca di ayat yang ke-23. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Saudara, dikatakan Rut tetap melakukan di mana dia tetap melakukan pekerjaannya sampai menuai gandum telah berakhir. Artinya dia lakukan itu dengan tekun saudara. Dia tidak menjadi orang yang sudahlah karena Boas sudah memberikan fasilitas, saya tinggal bawa tempat aja dan menagih kepada Boas. Saudara, dia tetap lakukan integritasnya. Dia tetap lakukan pengabdiannya dengan integritas. Dia tetap lakukan dengan ketekunan sampai dikatakan musim gandum telah berakhir. Artinya dia lakukan saudara sampai finish strong. Saudara, mari di tahun ini, tahun kerja keras. Kerja keras yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kerja keras sesuai dengan pola pikir kita atau cara dunia. No. Kerja keras dengan cara Tuhan, dengan pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan. Saudara, kalau tidak, kita tidak membiasakan punya pola hidup, segala sesuatu diawali, dipimpin dan diakhiri dengan cara Tuhan, maka semuanya akan menjadi berantakan. Bapak Ibu saudara terkasih, prinsipnya dari semua ini adalah kalau kita benar-benar mencintai, nggak usah bilang mencintai Tuhan lah, mungkin terlalu tinggi. Mencintai hidup kita, mencintai keluarga kita, mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari buktikan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kehidupan, perjuangan, totalitas, bahkan pengorbanan bila itu diperlukan. Sampai di sekitarmu melihat totalitas yang kau lakukan. Bukan menjadi seorang pecundang, tapi menjadi seorang pejuang, saudara. Karena pecundang itu kegesek dia sudah tersinggung. Kegesek dia sudah langsung marah, saudara, itu namanya pecundang. Kalau kau seorang pejuang, mau digampar, diinjak, ditekan, ditindas, engkau akan terus bangkit. Engkau tidak akan menyerah. Sampai kau nyanyi, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, berserahnya bukan kepada keadaan, kepada kondisi, tapi berserah kepada kehendak Tuhan. Jangan berserah kepada yang lain saudara, apalagi menyerah. Tidak ada alasan untuk menyerah. Kemarin saudara kebetulan ada beberapa bapak yang sedang konseling dengan saya. Begitu telepon bicara mungkin 2-3 detik sudah nangis saudara. Saya setelah bapak ini cerita dan bla bla, saya bilang stop pak, saya nggak mau dengar itu air mata, saya nggak mau dengar itu suara tangisan. Kalau mau nangis, mau keluar air mata sama Tuhan, jangan sama saya. Apalagi bapak seorang laki-laki, malu saya bilang gitu. Wah belum udah kena gampar saudara ya. Wah saya sikat habis bapak ini. Bangkit pak, saya bilang. Bapak seorang laki-laki apa wanita? Laki bu. Nah sudah, saya bilang gitu.
Mana mentalnya? Saya bilang, mana hati yang strong? Saya bilang gitu. Ingat ya, Bapak ditakdirkan bukan seorang wanita, saudara, tapi laki-laki yang harus punya roh yang kuat, mental seorang pemenang, dan bla bla bla. Singkat cerita setelah Bapak ini curhat banyak, saudara, dan saya habis babat, saudara, babat habis dengan kapak rohani, saudara ya. Dan dia bangkit, dia bilang, iya bu, iya. Enggak terdengar lagi, saudara, seduh-seduhnya itu. Entah karena takut daripada nanti kena gampar terus atau karena memang benar tersentuh, saudara. Tapi saya percaya itu karena kebangkitan roh. Dan singkat cerita, saudara, 10 menit kemudian Bapak itu chatting lagi. Bu, terima kasih saya sudah bangkit. Kenapa saya selama ini bodoh ya, cuman mikir dan nangis. Ya, singkat cerita, saudara, Bapak ini mulai mengerjakan sesuatu. Dan kemarin itu, saudara, ada 3 seorang bapak yang sedang saya hajar, saudara, dengan habis ya. Sehingga mereka bangkit dan puji Tuhan, saudara terkasih. Bukan karena dia laki-laki, saudara. Kalau ada orang-orang cengeng datang kepada saya tidak akan balas dengan, iya nak, timang, kasihan ya, enggak. Malah saya harus pukul habis, saudara ya. Supaya hatinya bangkit, saudara, supaya rohnya bangkit dan dia sadar bahwa dia adalah orang yang sangat hebat, saudara ya. Karena apa? Ada roh Tuhan dalam hidupmu. Saya bilang, hei, kau jangan menghina Tuhan. Di hidupmu, di jiwamu ada roh Tuhan. Kenapa kamu harus lebay seperti ini? Saya bilang itu. Bukan berarti nggak boleh nangis, nggak boleh curhat, boleh. Curhat, nangis, nggak apa-apa, apa adanya, jangan sok pura-pura kuat, saudara. Ya bu, saya kuat, tapi dalam saudara enak, saudara, itu nggak boleh. Tapi kalau nangisnya panjang, saudara ya, sampai melewati 5 menit, saya bilang, wah ini sudah roh lebay, saudara ya. Saya bilang, Pak, sudah lebih dari 5 menit ini, Pak. Yang ketiga saya gituin, kenapa bu harus ada menitnya? Saudara ya. Karena kalau terlalu berlebihan, saudara, jadi bahaya, saudara ya. Saya bilang, Bapak datang ke tempat yang salah, saya bilang gitu ya. Bapak datang ke tempat saya kan cari pemulihan kan, cari suara Tuhan ya. Saya bilang, iya bu. Jadi saya nggak mau dengar nangis lagi. Sudah nangis sudah Pak ya, curhatnya sudah lega toh, sudah. Nah sekarang siap saya babat ya Pak. Babat gimana bu? Coba dengar kata-kata saya bilang gitu. Mulai sekarang tidak boleh cengeng lagi, tidak boleh lebay lagi, tidak boleh lihat ke belakang, lihat ke depan. Karena Bapak tahu ketika Bapak lihat ke belakang, kenapa bu? Dia ketabrak Pak, saya bilang gitu. Saudara pakai tanya lagi lihat belakang kenapa, saudara ya. Terus dia bilang, ibu ini bercanda. Loh saya tidak bercanda Pak. Bapak katanya kenapa? Saya bilang ketabrak. Saya bilang, oh iya juga bu ya. Nah saudara, singkat cerita saudara terkasih, 3 bapak ini yang terakhir saudara kira-kira jam 10 malam. Bu, saya merenung. Tuhan terima kasih ya. Saya dihabisi seperti ini. Kalau tidak mungkin saya tidak akan pernah kenal engkau selamanya. Nah yang ketiga ini malah bersyukur saudara. Dibabat, saudara, dibawa pada proses yang sangat dalam begitu, saudara, sampai mengalami peremasan yang benar-benar seperti anggur diremas, saudara. Dia bersyukur. Karena apa? Dia sadar kalau tidak seperti itu mungkin dia tidak mengalami Tuhan. Dan saya katakan seperti ini, Pak, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, setiap proses didikan, tekanan itu sesuai kadar ketebalan hati, artinya kendablekan masing-masing. Kalau kita enggak terlalu ndablek lah, ngapain Tuhan gampar-gampar sampai habis, saudara, enggak perlu juga. Paling-paling cuma ngomong gini, ku panggil namamu dan kau berkata, ku jawab ya, iya. Tapi kalau kau enggak dengar aja, kayaknya di depan harus ada trotoar dulu, saudara ya. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kembali lagi bagaimana kita belajar daripada kehidupan Ruth yang tidak punya harapan, yang hopeless, dan dia bukan siapa-siapa. Tetapi karena dia menjadi seorang pejuang yang sejati, dia tidak mengenal lelah dan tidak terus lebay dan tidak meratapi diri, tidak meratapi nasib dan tidak terganggu dengan situasi kondisi apapun. Dia tetap dengan tekad perjuangnya, dia dengan tekad saudara, keputusannya, apa yang dia sudah putuskan. Dia berani mempertanggungjawabkan, bahkan dia berani saudara, mengorbankan apapun. Demi apa? Keputusan yang dia ambil. Tidak boleh menjadi sesuatu yang mendukakan hatinya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, saat pagi hari ini, apa yang menjadi keputusan saudara, yang dimana sudah mulai menyesali,
waduh kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Saudara, jangan menyesali semuanya itu. Tapi bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup mereka-rekakan yang tidak ada menjadi ada. Yang gagal menjadi kesuksesan. Bahkan apapun ketika kita bawa kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya. Dan saudara yang kedua, jadilah orang yang selalu punya sifat seorang pejuang yang sejati, yang pekerja keras, bukan hanya sesaat, tapi terus lakukan dengan ketekunan. Bahkan saudara, sampai semua yang kau lakukan dengan pengabdian dan ketulusan, sampai membuat hati Tuhan apa? Terhipnotis dengan apa yang kau lakukan. Sampai hati Tuhan itu saudara ya, menoleh engkau, melihat engkau, kagum dengan apa yang kau lakukan. Saudara, mari jamah hati Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan. Ya, kalau kita dijamah Tuhan itu sudah biasa, tapi punyalah prinsip bagaimana bisa menjamah hati Tuhan. Yang ketiga saudara, hidup menjadi teladan, artinya apa? Konsisten terus saudara. Jangan berubah-berubah, sebentar tekun, sebentar kerja keras, besok melempam lagi, bahkan besok jadi bubur lagi saudara ya. Ujungnya kembali lagi ke start mal, aduh capek saudara ya. Jadi kalau sudah berjalan terus, ya jangan tambah turun ke lembah. Kalau lembah memang dari Tuhan gak apa-apa. Saudara, sekarang yes, on. Besok mulai off-nya pelan-pelan, pet mati saudara. Ujungnya kembali lagi start awal. Saudara, jadilah orang yang terus tekun. Apapun itu yang terjadi, terus gak usah menyerah. Terus percayalah bersama Tuhan, pasti nyampe. Dan tetap jadi teladan dalam hidup. Apapun kondisi keadaannya, tidak mengurangi saudara volume, indikasi, kualitas apa yang kita sudah lakukan. Yang keempat saudara, sekalipun sudah mendapatkan favor, sudah mendapatkan fasilitas, apapun itu. Saudara, jadilah orang yang tetap mempunyai integritas, melakukan segala sesuatu dengan nilai-nilai ya, kekekalan. Dengan demikian saudara, engkau akan bisa menjadi orang yang mengubah nasib, bahkan menggenapi setiap janji Tuhan. Amin. Ya, mari saudara renungkan firman Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang yang tidak menyerah, tapi berserah dengan Tuhan. Berserahnya kita dengan Tuhan, tetap mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Berserahnya kita dengan Tuhan, tetap ada hati yang bersyukur. Berserahnya kita dengan Tuhan, tetap ada hati yang menyembah. Terima kasih ya Bapa.